Pada siang hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2025, saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara Indonesia. Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang kami hormati, Presiden ke-6 Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Bapak Yusuf Kala. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia Bapak Budiono. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Para pimpinan lembaga negara, para duta besar negara sahabat, para Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Dewan Pengawas Danantara Indonesia, Kepala Danantara Indonesia, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di halaman Istana Kepresidenan Jakarta dalam acara peluncuran Danantara Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Mengawali acara pada pagi hari ini, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita panjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin.
Mari kita mengangkat kedua belah tangan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhumah, ijtima'an mubarakah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang Engkau rahmati, pertemuan yang Engkau berkati, pertemuan yang akan meluncurkan sesuatu yang nantinya diharapkan akan memberikan kebaikan, kemaslahatan, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Allahumma yassir lana kulla asir, fa inna taysir al-asir alaika yasir. Ya Allah, mudahkanlah, berikanlah kemudahan kepada kami untuk menghadapi berbagai kesulitan. Kami yakin dengan pertolongan-Mu, dengan bantuan-Mu ya Allah, sebesar apapun hambatan dan kesulitan yang kami hadapi itu, pasti akan kami selesaikan. Allahumma rzuqna al-inayata fi fi'lil khairat wal hasanat was salihat. وارزقنا الحماية عن ارتكاب المعاصي والذنوب ظاهرها وباطنها. Ya Allah, berikanlah kepada kami inayah-Mu, pertolongan-Mu, supaya kami dapat melaksanakan hal-hal yang baik-baik saja untuk memberikan kesejahteraan pada bangsa dan negara. Selamatkanlah kami, hindarkanlah kami dari berbuat kemaksiatan dan dosa, baik yang lahir maupun yang batin. Allahumma ja'al baldatana Indonesia ma'muratan bitaqaddumi wassalam wal 'adli wassalah wal barakati bainal anam wal rakha'i wal amni wan nasri وسائر بلاد الإسلام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol sirene sebagai tanda peluncuran dan antara Indonesia. Setelah boleh mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya muliakan, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan, Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Yang saya hormati dan saya muliakan,
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati dan saya muliakan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Ma'ruf Amin. Yang saya hormati dan saya muliakan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Muhammad Yusuf Kalla. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Budiono. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani beserta para Wakil Ketua MPR. Yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani. Dan para Wakil Ketua DPR RI yang hadir, serta para pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi 6 dan Komisi 11. Tanpa mereka hari ini tidak akan terjadi. Terima kasih Ketua DPR dan semuanya. Ketua DPD Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Najamuddin beserta para Wakil Ketua DPD, para pimpinan lembaga tinggi negara yang hadir, para menteri koordinator, para menteri, kepala badan, Kabinet Merah Putih, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN Panglima TNI, Kapolri, dan para wakil menteri serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Juga para ketua umum partai politik, Ketua Umum Partai Golongan Karya, Saudara Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Nasdem, Saudara Surya Paloh, berhalangan karena sedang berada di luar negeri. Presiden PKS, Saudara Ahmad Saiku, juga berada di luar kota. Ketua Umum Partai Gelora, Saudara Anies Mata. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Saudara Mardiono. Ketua Umum Partai Gerindra, saya sendiri. Tapi hadir Ketua Harian dan Sekjen. Yang mewakili Partai Bulan Bintang, Partai Prima, Partai Garda Republik, dan Partai PDI Perjuangan. Hadir juga di sini senior kita, tokoh ekonomi Indonesia, Bapak Profesor Dr. Emil Salim.
Yang saya hormati para duta besar negara sahabat. Hadir di sini 65 duta besar negara sahabat. Dan 32 perwakilan juga negara-negara sahabat yang hadir. Saudara-saudara sekalian, para tamu yang saya hormati dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Bulan Agustus ini, saya ulangi, saya juga hadir di sini. Maafin saya, khilaf. Hadir di sini juga tokoh-tokoh organisasi agama, Ketua Umum Nahdlatul Ulama, Saudara Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum Muhammadiyah, Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir, Ketua Presidium Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin, perwakilan dari Persekutuan Gereja Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Pengurus Pusat Persatuan Umat Buddha Indonesia, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Hadir juga para ketua organisasi pengusaha. Hadir Ketua Umum Kadin beserta pengurusnya, Ketua Umum HIPMI beserta pengurus, Ketua Umum Apindo dan jajarannya, para pimpinan Foreign Chambers and Business Council in Indonesia, from United States, People's Republic of China, Europe, Japan, Australia, South Republic of Korea, and other friendly nations. Saudara-saudara sekalian, hadir juga tokoh-tokoh pengusaha nasional, Bapak Khairul Tanjung, Bapak Gariboldi Thohir, Bapak Franky Wijaya, Bapak Haji Andi Samsudin Arsyad, Bapak Anindya Bakri, Bapak Arsyad Rashid, beserta para pengusaha nasional, para CEO dan para pelaku ekonomi yang saya hormati. Hadir para pelaku perbankan nasional, Dirut Bank Himbara, Gubernur BI yang saya hormati, Ketua OJK, Kepala LPS, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, dan para pengguna pasar modal. Hadir juga para rektor-rektor universitas serta para pimpinan redaksi dari media-media nasional. Hadirin tamu undangan yang saya hormati, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Bulan Agustus ini, bangsa yang kita cintai, bangsa Indonesia, akan dengan bangga merayakan 80 tahun kemerdekaan. Selama 8 dekade, kita telah menghadapi berbagai tantangan dan ujian. Namun, kita tidak pernah goyah dalam mewujudkan visi membangun Indonesia yang sejahtera. Kita telah berkorban begitu banyak demi menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan menegakkan cita-cita luhur yang menjadi dasar berdirinya bangsa kita. Namun, di tengah perayaan atas capaian yang telah kita raih, kita juga harus berani menghadapi kenyataan. Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Setelah 80 tahun merdeka, mengapa masih ada anak-anak kita yang kelaparan? Mengapa para petani dan nelayan kita masih berjuang untuk mendapatkan hasil yang layak dari kerja keras mereka?
Mengapa setelah 8 dasawarsa masih ada desa dan kota yang belum tersentuh listrik? Mengapa di tengah kekayaan yang kita miliki, masalah-masalah ini masih tetap ada? Dan yang lebih penting, bagaimana kita dapat memperbaiki keadaan ini? Bukan karena kita kekurangan sumber daya, tapi mungkin karena cara kita mengelola dan memanfaatkannya belum sepenuhnya memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Inilah kenyataan yang harus kita akui. Karena perubahan yang berarti hanya bisa dimulai dari keberanian untuk melihat kebenaran. Keberanian untuk melihat kekurangan-kekurangan kita. Mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang dianugerahkan Tuhan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan masa depan Indonesia adalah tugas utama kita. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Azas-azas ini harus menjadi pedoman kita dan memang telah menjadi pedoman kita dalam memastikan bahwa kekayaan nasional benar-benar memberi manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Azas-azas inilah yang membimbing pekerjaan saya dan menjadi dorongan utama bagi saya dalam menjalankan amanah konstitusional dengan dedikasi serta efektivitas yang setinggi-tingginya. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan respons yang berani dan strategis. Itulah sebabnya peluncuran dan antara Indonesia hari ini memiliki arti yang sangat penting. Karena Danantara Indonesia bukan sekedar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia. Jangan salah. Apa yang kita luncurkan hari ini bukan sekedar sebuah dana investasi, melainkan instrumen, alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara kita mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kita telah membuktikan komitmen dalam mengelola kekayaan negara dengan disiplin keuangan yang ketat dan tata kelola yang bertanggung jawab. Dalam 100 hari pertama pemerintah yang saya pimpin, kami berhasil mengamankan lebih dari 300 triliun rupiah, hampir 20 miliar dolar dalam bentuk tabungan negara, dana yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran. Kini dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara Indonesia, diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi kita dan hilirisasi kita. Proyek-proyek yang berdampak tinggi yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk bangsa kita, menciptakan manfaat nyata, lapangan kerja yang bermutu, dan kemakmuran yang berjangka panjang bagi masyarakat Indonesia. Kita tidak mau
lagi menjual sumber alam kita murah. Kita tidak mau jadi sumber raw material bagi bangsa lain. Kita bertekad ingin menjadi negara maju. We have already proven our commitment to managing Indonesia's wealth and assets with very careful financial discipline and responsible governance. In our first 100 days, my administration secured over 20 billion US dollars in savings, funds that were once trapped in inefficiency, corruption, misallocation, but will now be channeled into 20 high-impact national projects, creating real long-term benefits for our people. Saya bersama pemerintah yang saya pimpin didukung oleh koalisi yang solid, bertekad keras untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Prinsip yang sama akan menjadi fondasi dalam pengelolaan Danantara Indonesia. Visi untuk mengelola sumber daya nasional secara bijaksana bukanlah sesuatu yang baru. Tidak lama setelah kemerdekaan, para pendiri bangsa mendirikan Bank Industri Negara untuk membiayai sektor perkebunan, industri, pertambangan. Pendahulu-pendahulu kita telah lama investasi dalam sektor-sektor strategis. Presiden pertama kita mendirikan Institut Pertanian Bogor karena memandang pertanian sebagai sektor strategis. Bung Karno pernah mengatakan, "The stomach cannot wait." Kita tidak boleh mengizinkan kelaparan yang ada di Indonesia. Presiden kita pertama pun yang membesarkan Institut Teknologi Bandung. Karena kita untuk merdeka, untuk sejahtera harus menguasai teknologi. Presiden kedua meneruskan pembangunan dan semua presiden-presiden kita membawa kita sampai kita sekarang hari ini bisa meluncurkan Danantara Indonesia. Presiden Habibie, Presiden Abdul Wahid, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo, semua telah memberi peran dan memberi sumbangan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Dan sekarang jatuhlah kepada kami untuk mengamankan fondasi-fondasi yang telah dibangun dan untuk meneruskan mencapai cita-cita kita menjadi negara sejahtera, rakyat kita makmur, aman dalam keadilan. Saudara-saudara sekalian, kini setelah hampir 80 tahun berlalu, tibalah generasi kita, pemerintah kita untuk mewujudkan visi para pendiri dan pendahulu kita. Kita harus memastikan bahwa kekayaan Indonesia benar-benar bermanfaat dan dirasakan manfaatnya untuk kepentingan rakyat dan bisa meningkatkan tingkat penghasilan rakyat Indonesia. Saya memahami bahwa banyak pertanyaan tentang Danantara Indonesia. Mungkin ada yang ragu-ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak. Hal ini adalah wajar karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya. Namun hari ini seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika, Danantara Indonesia
akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign wealth fund negara terbesar di dunia. I know and I realize that there are many questions about Danantara Indonesia. This can be expected because this is a new initiative, unprecedented in our history. Today, all Indonesians can be proud to learn that with total assets of more than $900 billion under management, Danantara Indonesia will be one of the world's largest sovereign wealth funds. Danantara Indonesia adalah solusi strategis dan efisien dalam mengoptimalkan badan usaha milik negara. Kita tidak hanya akan menginvestasikan dividen BUMN ke industri-industri yang mendorong pertumbuhan jangka panjang, tapi juga akan mentransformasi BUMN kita menjadi pemimpin kelas dunia di sektor masing-masing. Perusahaan yang kompetitif, profesional, dan terintegrasi dalam ekonomi global. Kita ingin melihat lebih banyak BUMN Indonesia masuk dalam daftar Global Fortune 500. Membuktikan bahwa Indonesia bukan sekedar pengikut, tapi Indonesia juga dapat menjadi pelopor dan pemimpin dalam perekonomian dunia. Gelombang pertama investasi senilai 20 miliar dolar Amerika dalam kurang lebih 20 proyek strategis bernilai miliaran dolar akan difokus pada hilirisasi nikel, boksit, tembaga, pembangunan pusat data kecerdasan buatan, kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, aquakultur, serta energi terbarukan. Inilah sektor-sektornya akan menentukan masa depan kita, ketahanan kita, dan kemandirian bangsa kita. Pembentukan Danantara Indonesia menandai era baru bagi badan usaha milik negara, yang kita pandang bukan hanya sebagai entitas bisnis, tapi sebagai aset nasional yang akan menjadi agen pembangunan dan pertumbuhan. Fundamental bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, BUMN harus beroperasi dengan standar yang tinggi, governance yang terbaik. BUMN harus mengedepankan inovasi, gagasan besar, transparansi, kemajuan teknologi, sekaligus menjaga disiplin, kehati-hatian, serta komitmen terhadap tata kelola yang baik dan pengelolaan yang bertanggung jawab. Kolaborasi antara Danantara Indonesia, BUMN, dan mitra sektor swasta, dan UMKM, serta koperasi akan menjadi kunci dalam memaksimalkan peran mereka dalam pembangunan nasional. Namun, ikhtiar kita terhadap Danantara Indonesia tidak berhenti di dalam negeri saja. Danantara Indonesia juga akan menjadi agen bagi peran global Indonesia yang semakin kuat. Melalui inisiatif ini kita akan menjalin kemitraan strategis dalam energi terbarukan, infrastruktur, pendidikan, dan menempatkan Indonesia sebagai pemain utama di tingkat global, serta berkontribusi bagi kesejahteraan dan stabilitas regional dan dunia. Para tamu undangan yang saya hormati, para duta besar, para tokoh-tokoh bangsa yang hadir di sini, para pemimpin-pemimpin dari semua kalangan dan semua sektor. Danantara Indonesia menyampaikan kepada dunia bahwa kita siap untuk bekerja sama. Indonesia sends a clear message to our friends and our partners worldwide.
Indonesia is open for collaboration, open for business, open for investment, and open for shared prosperity. Dan antara Indonesia will allow us to expand our international cooperation. And I can only hope that our global partners will recognize Indonesia's potential, not just as an emerging economy, but as a force for regional stability and shared progress. Hari ini saya bangga dengan bangsa saya. Saya bangga kepada semua pihak yang telah bekerja keras mewujudkan dan antara Indonesia, karena ini adalah tonggak sejarah dalam perjalanan Indonesia menuju kemandirian ekonomi, ketahanan dan kesejahteraan. Dengan daya Anagata Nusantara yang artinya adalah energi, kekuatan masa depan bagi Nusantara, kekuatan energi masa depan bagi Indonesia, yang artinya adalah dan antara Indonesia adalah untuk anak dan cucu kita. Dan antara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun, karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia. Saya yakin dan percaya Indonesia akan terus melangkah maju, lebih kuat dan lebih bersatu dari sebelumnya. Dengan keyakinan ini, mari kita bergerak bersama, bersatu dalam tujuan, teguh dalam tekad, dan yakin bahwa pencapaian terbesar Indonesia masih ada di depan kita. Saudara-saudara sekalian, percayalah, Indonesia akan capai cita-citanya. Kita akan menjadi negara maju, negara makmur, negara terhormat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan, namo buddhaya. Merdeka! 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 Terima kasih. Kami mengundang untuk naik ke atas panggung Wakil Presiden Republik Indonesia, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Ketua Dewan Pengawas Danantara Indonesia, dan Kepala Danantara Indonesia. Selanjutnya prosesi peluncuran Danantara Indonesia. Kami mohon kepada Presiden Republik Indonesia dan para pendamping untuk bersama-sama meletakkan tangan di tombol, diawali dengan pernyataan peluncuran oleh Presiden Republik Indonesia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2025, saya, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia.
demikian, maka Jakarta Indonesia telah resmi diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat.